Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Syaful Ridwan, NIM 19020101. Prodi Fire and Safety. Di sini saya akan menjawab soal bahaya fisik. Ini yang pertama. Soal pertama, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang bahaya. Bahaya menurut saya adalah suatu hal yang bisa membuat kita cedera atau kecelakaan dan mungkin juga bisa memberikan kerugian. Terus lanjut soal yang kedua, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang bahaya fisik. Jawabannya, bahaya fisik adalah bahaya yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan tubuh seperti terkena kebisingan, suhu ekstrim, intensitas penerangan yang kurang memadai, getaran, dan radiasi. Soal ketiga, jelaskan kenapa soal yang ketiga, jelaskan apa itu identifikasi bahaya dan pengendalian bahaya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya adalah mengklarifikasi dan mengendalikan bahaya serta resiko dari setiap kegiatan operasional dan produksi perusahaan, baik kegiatan rutin maupun non-rutin. Dan yang kedua, pengendalian bahaya. Pengendalian bahaya di tempat kerja adalah proses yang dilakukan oleh instansi atau perusahaan dalam mencapai tujuan agar para pekerja di instansi atau perusahaan menghindari resiko aktivitas yang dapat beresiko menimbulkan cedera dan menyakiti dan mengakibatkan kerja sebagai tujuan awal dari suatu perusahaan. Soal keempat, sebutkan dan jelaskan menurut Anda hierarki pengendalian. Hierarki pengendalian bahaya pada dasarnya berarti prioritas dalam pemilihan dan pelaksanaan pengendalian yang berhubungan dengan bahaya ketiga. Ada beberapa kelompok kontrol yang dapat dibentuk untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya ketiga, yakni diantaranya eliminasi, substitusi, kontrol teknik atau pencegahan, pencangan, kontrol administratif, dan yang terakhir alat pelindung diri atau APD. Dan yang soal kelima, sebutkan bahaya apa saja jika mengabaikan standar pencerahan dalam ruang kelas kurang dari 100 lux. Bahaya yang pertama, kelelahan mata dan sakit dalam kurung astenopia. Yang kedua, kelelahan mental. Yang ketiga, penurunan daya dan efisiensi kerja. Yang keempat, keluhan sakit mata. Yang kelima, kerusakan indera penglihatan. Dan yang terakhir, peningkatan resiko kecelakaan kerja. Contoh, kelelahan mata yang menyebabkan iritasi mata, pedih, merah, berair.
penglihatan ganda dan sakit mata. Yang keenam, bagaimana pengendalian bahaya dari cahaya yang minim menurut Anda? Yang pertama, manfaatkan sinar matahari dan pantulannya melalui pengaturan jendela dan atap transparan cahaya yang terpantul dan permukaan langit-langit, dinding, dan lantai tata ruang dan konstruksi. Yang kedua, menghindari kesilauan, mengurangi pantulan cahaya yang menyilaukan baik secara langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, menggunakan latar belakang yang baik. Yang keempat, memperbaiki arah pencerahan. Yang kelima, menghindari bayangan. Yang keenam, melihat sistem pencerahan secara teratur. Kita berlanjut ke soal yang ketujuh. Jelaskan bahaya apa saja jika mengabaikan standar verifikasi pada gedung bertingkat. Yang pertama, mengakibatkan sakit kepala. Yang kedua, mengganggu kesehatan. Yang ketiga, ketidaknyamanan bekerja. Yang keempat, mengurangi aktivitas kerja. Yang kelima, hipoksia. Dan yang terakhir, takikardi. Soal ke-8, jelaskan kriteria psikologi dan iklim kerja yang baik menurut perundangan ketiga. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang psikologi. Psikologi di tempat kerja sangat berpotensi terjadi gangguan kesehatan mental kerja. Perlunya pengendalian agar kinerja pekerja semakin baik dan produktif. Dan selanjutnya, iklim kerja panas memiliki potensi bahaya yang sangat mempengaruhi aktivitas pekerja. Untuk itu perlunya pengendalian sesuai kebutuhan. Soal ke-9, jelaskan penerapan hierarki pengendalian untuk bahaya, tekanan udara dan suhu. Yang pertama, review and analisis kegiatan kerja. Yang kedua, beban kerja. Ketiga, suhu. Keempat, kelembapan kerja, pakaian kerja, peralatan, eliminasi atau tidak mungkin dihindarkan, janjinya substitusi, tidak mungkin dihilangkan, rekayasa, housekeeping, memasang humidifier untuk menjaga kelembapan udara, karena semakin tinggi kelembapan udara,
maka semakin rendah tekanan udara. Memasang pendingin atau penghangat ruangan agar suhu tetap terjaga. Mengontrol peralatan sinar matahari sesuai sesuatu tempat. Administrasi, pelatihan, penyediaan SOP, penerbitan informasi, K3 dan lain-lain. PPE, menggunakan pakaian yang nyaman dan mudah menyerap keringat. Pertanyaan terakhir nomor 10. Buat dan implementasikan bagaimana upaya pencegahan bahaya kebisingan di lingkungan sekitar. Yang pertama, memberikan sekat dinding di dalam rumah. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Yang ketiga, memasang gorden. Dan yang terakhir, memasang jendela dan pintu yang cukup rapat. Cukup sekian penjelasan soal dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.